logis dong. Kamu harusnya kalau orang beretikat baik, bujuk anaknya, rayu anaknya, kasih tahu yang benar, ajari yang benar, gitu loh. Jangan ajari membenci salah satu pihak. Nah, kayak Mbak Asa saya tahu karena kita kontrol Mbak Asa. Bagaimana beliau mendidik anak ya dengan agama yang baik, dengan attitude. Kemarin kita mencoba menghadiri panggilan klarifikasi dari Komnas Perlindungan Anak terkait dengan adanya pengaduan ex suaminya Mbak Asa tentang hak asuh anak. Nah, kami sih merasa janggal ya. Kenapa janggal? Harusnya Mbak Asa yang melaporkan itu karena Mbak Asa yang dirugikan haknya. Kalau kita mengacu pada legalitas, formalnya Mbak Asa pemilik hak asuh anak berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tiga Raksa. Dan saya mengurus semua pada saat itu. Dan saya masih jadi lawyer Mbak Asa pada saat itu di pengurusan cerai. Dan anak-anak ini pada awal-awal setelah perceraian ingkrah, udah berjalan seperti biasa aja, normal gitu. Di bawah pengasuhan Mbak Asa, tetapi Mbak Asa tidak pernah menghambat atau menghalang-halangi anak-anak untuk ketemu bapaknya. Malah kalau anak-anak nggak mau ketemu bapaknya, malah Mbak Asa yang memaksakan, ayo ketemu bapakmu. Sehingga terjadi rotasi lancar lah itu. Sekali seminggu, setiap hari libur anak-anak ke sana, kalau jam sekolah sama Mbak Asa, gitu-gitu. Nah, lama-kelamaan yang diambil pertama itu anak pertama. Gitu. Udah 6 bulan lebih. Dengan alasan anak nggak mau kembali ke rumah. Dengan berbagai macam alasan. Dan saya sudah berupaya mencoba menjadi mediator ya. Antara Mbak Asa dengan ex suaminya ini, kan saya juga kenal berdua kan, baik gitu. Menjadi mediator, ya sudah, tidak boleh ada proses hukum, langkah-langkah hukum seperti apa. Kalau menyangkut anak, ya tinggal dibicarakan aja antara Mbak Asa dengan beliau. Dan itu saya sarankan, hampir setiap hari saya mencoba menjadi mediator itu. Dan Mbak Asa sangat mengerti tentang persoalan-persoalan itu. Gitu. Nah, itu 6 bulan lalu setelah anak pertama, ya kan, anak keduanya Mbak Asa masih nih sama Mbak Asa. Dengan berjalannya waktu, walaupun anak pertama nggak mau pulang, anak kedua tetap Mbak Asa suruh ke bapaknya gitu. Normal gitu, normal, tidak pernah ada pembatasan segala macam gitu. Walaupun tanda-tanda kutip bapaknya tidak pernah kasih nafkah anak ya. Dari semenjak, sebenarnya sih kalau pengakuan Mbak Asa dari sebelum cerai. Tapi dari sebelum cerai ataupun dari sudah cerai sampai hari ini tidak pernah memberikan biaya untuk anak satu sen pun. Dan saya juga tahu itu, gitu. Nah, setelah sebulan atau 2 bulan terakhir ini, tiba-tiba anak kedua juga nggak mau pulang dengan alasan yang sama, mau sama bapaknya. Awal-awalnya Mbak Asa masih mengerti, oke, kalau kamu nggak mau pulang hari ini, ya udah besok atau minggu depan gitu. Minggu ke minggu terus dijanjiin. Kami tidak pernah berpikir untuk pergi ke KPAI. Kami tidak pernah berpikir untuk melakukan eksekusi dan segala macam langkah-langkah hukum. Banyak kok langkah-langkah hukum yang akan kami ambil ketika nanti mentok pada persoalan. Tiba-tiba tanggal 17, tanggal 18 itu ada panggilan klarifikasi dari KPAI untuk kami hadir kemarin itu. Gitu ceritanya. Iya. Ketika Kak Aisyah mendapat panggilan itu sendiri gimana Bang? Ketika cerita ke Abang. Kalau Mbak Asa ketika mendapat kepanggilan, sebenarnya emosi iya, marah iya, tapi saya mencoba memberikan pencerahan. Ya ini, sebagai ini lembaga mediator resmi dari negara, yang harus kita itikat baiknya harus datang seperti apa, memberikan penjelasan, klarifikasi dan bukti. Nah, kami datang kemarin itu memberikan klarifikasi dengan sebenar-benarnya, memberikan bukti dan menyampaikan segala sesuatu hal mana yang apakah Syafiq ini pantas apa tidak membesarkan anak-anak. Kami sudah serahkan semua bukti-bukti itu. Bang, ketika kemarin dipanggil dari Komnas Perlindungan Anak menjelaskan Bang, mungkin alasan dari pihak mantan suaminya Kak Aisyah. Ya, memang ada penjelasan sedikit dari Komnas PA ya. Dan penjelasan-penjelasan itu ya kami sudah lampirkan bukti bahwa itu tidak benar. Ya, tetapi karena ini bicara ya katanya yang bicara anak, ya kami juga tidak bisa ini benar ini salah. Ya kan? Anak itu kan punya hak untuk bicara. Anak itu kan punya hak untuk menyampaikan keinginan dan segala macam. Tapi saya bilang dalam posisi anak, baik ke Syafiq dulu ya, Syafiq maupun kepada
Komnas Perlindungan Anak kemarin, kalau dalam kedudukan dia sebagai anak, dia punya hak apapun. Orang tua memiliki kewajiban apapun untuk memenuhi semuanya. Permintaan-permintaannya sepanjang itu nilainya positif. Kalau negatif ya kita tolak. Tetapi jangan sekali-sekali anak disuruh mengambil keputusan. Misal, oh saya harus milih bapak, saya milih ibu. Belum bisa, belum boleh. Nggak boleh. Gitu loh. Anak belum boleh diberikan pilihan untuk milih anak atau ibu. Tidak boleh. Setelah dia dewasa, nanti setelah udah cukup umur baru, kau memilih siapa? Tinggal sama siapa. Tapi itu pun nggak boleh ada putusan hubungan antara bapak dengan ibu. Ya, hubungan anak ya. Gitu. Nah sekarang ini yang saya bilang sama Syafiq, saya bilang ini keinginan anak. Keinginan anak itu kan bisa dikasih pandangan dan pendapat orang tua yang cerdas. Masa anak mau beli mobil, kita orang tua nggak sanggup beli mobil langsung beli mobil. Logisnya kan ke sana, gitu. Itu kan keinginan tidak baik untuk anak kecuali kita mampu. Kayak sekarang, anak nggak mau pulang ke ibunya, kan nggak logis kalau dalam berpikir ya. Harusnya logis dong. Kamu harusnya kalau orang beretikat baik, bujuk anaknya, rayu anaknya, kasih tahu yang benar, ajari yang benar, gitu loh. Jangan ajari membenci salah satu pihak. Nah kayak Mbak Asa saya tahu karena kita kontrol Mbak Asa. Bagaimana beliau mendidik anak. Ya dengan agama yang baik, dengan attitude yang baik, gitu kan, pergaulan yang bagus, segala macam. Tidak pernah menjalan-jalankan Syafiq atau seperti apa. Lah anak di sana malah ngomong ke ibunya, kayak ngomong dengan mbaknya. Nah itu yang membuat Mbak Asa itu sakit hati. Tetapi sesakit-sakit hati pun Mbak Asa dalam artian beliau tidak pernah ada keinginan untuk mengambil langkah-langkah hukum itu. Karena kami mengajari nggak boleh, karena ini menyangkut anak gitu. Oke, Bang, dari jangka waktu 6 bulan lebih itu ada upaya-upaya dari Kak Asya nggak untuk ke rumah mungkin mantan suaminya atau bertemu? Ada keinginan dan upaya itu. Cuman kami tetap menggunakan soft, secara soft ya. Pendekatan kekeluargaan, pendekatan yang baik lah, musyawarah lah gitu. Karena anak ini kan di dalam rumah. Bukan tidak mungkin kita datang ambil di rumah atau bukan tidak mungkin kita ambil paksa di sekolah. Tapi apakah itu menunjukkan orang yang berperilaku baik? Tidak. Bisa kok Mbak Asa datang ke sekolah. Bawah legalitas hak asuh. Ini hak asuh saya. Sekolah nggak bisa larang. Tapi kami tidak lakukan itu. Mbak Asa masih berupaya kekeluargaan. Udahlah, yang dimikirkan anak kan, gitu. Yang dipikirkan anak, ya udah kita fokus untuk anak. Sampai dengan anak mau seperti apa, ya kami juga mencoba berbicara dengan Syafiq agar udah kasih tahu anaknya, kasih penjelasan seperti apa gitu. Tapi kalau komunikasi ke anaknya Bang mungkin lewat telepon, lewat chat, ini masih berjalan nggak? Komunikasi lewat chat berjalan kadang-kadang gitu. Karena kalau yang pertama jarang katanya, sama dengan yang kedua aja. Nah, ketika ditanya nggak dijawab, kenapa, cuman alasan nggak mau balik, gitu doang. Kan anak kecil mana ada sih begitu. Mbak Asa belum pernah cubit, belum pernah marah, tidak pernah nggak ngajak jalan-jalan seperti apa, gitu. Setelah kemarin ke Komnas, ada komunikasi nggak Bang dengan mantan suami? Nggak ada. Nggak ada. Sesama mungkin kuasa hukum dari mantan suami dengan Abang juga? Nggak ada. Nggak ada. Kemarin jadi hasilnya setelah di Komnas itu seperti apa Bang ke depannya? Ya kemarin sih dari pihak Komnas memberikan keterangan akan mencoba memediasikan antara Mbak Asa dengan anak. Seperti apa nanti itu bagian dari Komnas ya. Cuman kami ya udah kami juga minta kepada Komnas PA. Ya kami berterima kasih kepada Komnas PA atas inisiatornya, tugas dan wewenangnya untuk bisa memediasikan persoalan ini. Kami tidak ada itikat apapun untuk melakukan upaya-upaya apapun yang merugikan hak anak. Karena kami memang masih berharap ini persoalan bisa selesai. Dalam artian selesai itu walaupun ini bukan masalah ya. Dalam artian ya udah normal lah. Mau berapa pembagian waktunya, ayo. Mbak saya ikut aja. Mau setiap minggu, ayo. Mau 2 minggu, ayo. Mau setiap bulan, ayo. Atau mau per hari libur, ayo. Enggak masalah. Yang penting sentuhan-sentuhan orang tua itu, kedua orang tuanya wajib didapatkan oleh anak, bukan sebelah gitu. Oke. Bang, ini kan
Kak Asya sendiri sudah berkeluarga dan punya anak. Mungkin ini jadi pengaruh nggak Bang mungkin dari mantan suami membuat laporan ke Komnas Anak sendiri? Kalau kami memandang tidak bisa ambil kesimpulan ke sana sih ya. Karena saya adalah di tengah-tengah selama ini. Saya di tengah-tengah selama ini. Walaupun saya sekarang ada di pihak Mbak Asa, ya. Tetapi saya mengerti betul tidak ada efek ke sana sih ya. Nggak efek ke sana. Tetapi mungkin kan kita tidak bisa baca hati dan pikiran orang kan. Apalagi juga kita hanya by phone komunikasinya. Mungkin ada hal seperti itu tapi saya tidak bisa pastikan. Bang, ini kan Kak Asya yang ketika bercerai memenangkan hak asuh anak, atau mungkin nanti kedepannya Kak Asya akan ada jalur hukum untuk mengambil gitu anak-anak? Makanya tentunya akan ada tindakan-tindakan hukum yang akan kami ambil nantinya ketika Mbak Asa setuju setelah kami memberikan legal opini ya. Tapi kita melihat dulu nih hasil Komnas Anak seperti apa. Seperti apa nih. Cuman saya berharap ini kan yang lapor si Syafiq ya. Artinya ketika ini nanti ada seperti apa putusan Komnas Anak, jangan sampai dia juga yang tidak mau ikutin perintah putusan Komnas Anak. Iya dong. Nah, gitu. Jangan sampai hanya ini sebagai ajang untuk publisitas eksploitasi anak aja. Yang kami khawatirkan supaya tidak ada terjadi eksploitasi hak anak aja sih. Itu yang kita jaga selama ini. Kenapa Mbak Asa tidak mau mengambil tindakan-tindakan yang agresif gitu. Nggak mau itu karena kita mikir psikologis anak. Mungkin Bang harapannya dari ini kan Abang mendampingi Asya, mungkin ada yang berusaha ke Bang Syafiq atau seperti apa? Ya, mungkin ini pesan mudah-mudahan Bang Syafiq dan keluarga besar sehat selalu dan bisa mendengarkan dan mencerna baik-baik apa yang menjadi pesanan dari saya. Saya bertindak selaku pribadi yang Bang Syafiq kenal dan atas nama Mbak Asa juga, supaya jangan terjadi konflik seperti ini terkait dengan anak. Kasihan anak-anak. Ya, saya himbau, saya minta, saya mohon agar bisa diselesaikan secara baik-baik dengan kepala dingin sebagai kedua orang tuanya. Tidak merugikan hak masing-masing kedua orang tuanya. Ayo, mari duduk bersama, bersikap yang bijak, jadi orang tua yang baik demi masa depan yang cerah untuk kedua anak.